Putra Prabowo and back again with us di 73 Playmaker yang bakal ngomongin seputar hal-hal yang emang mungkin gak bisa kamu dapatkan selama kuliah ataupun bersekolah. Kali ini ya kita bakal ngomongin soal bisnis. Gimana caranya ya orang di usia muda ini bisa menggapai sesuatu yang belum bisa dicapai sama orang-orang seumuran lainnya. Penasaran nggak? Yuk intip yuk. Jadi seorang entrepreneur ini mungkin adalah sesuatu keberhasilan yang buat sebagian orang ya. Apalagi keberhasilan itu tuh udah bisa diraih di usia yang cukup muda belia ya kan. Mungkin dari TK, mungkin dari SMP, mungkin dari SMA, atau mungkin pas lagi kuliah kita baru bisa mulainya ya. Buat jadi seorang entrepreneur muda yang sukses pasti banyak banget tahapan yang harus dijalani ya. Gimana sih kita sebagai anak muda bisa jeli ngelihat peluang buat mulai usaha? Dan gimana sih rasanya memulai usaha di tengah pandemi seperti ini ya kan? Covid, semua macet, beberapa usaha mungkin pada drop down atau gimana ya. Tapi ada yang berani loh. Tepuk tangan dulu dong. Kita bakal kedatangan tamu ya dari Harsika Coffee. Bisa kenalin dulu. Oke, gue Rahma. Halo, aku Anton. Di Harsika sebagai apa nih? Owner pasti ya. Iya. Udah jalan berapa lama sih Harsika? Baru 2 bulan mungkin ini. Ya. Awalnya kenapa bisa mau kayaknya kita harus buka coffee shop nih. Iya. Apalagi di tempat yang di dalam gang kayak gini ya. Oke. Sebenarnya tuh awalnya tuh kita apa ya? Kita punya minat pertama. Jadi kalau aku pribadi tuh aku memang pengen punya suatu brand kayak gitu. Oke. Aku emang dari dulu udah berkecimpung di bidang bisnis ya, macam-macam tuh. Mulai dari misalnya bisnis yang reseller, terus abis itu aku pernah ikut MLM, terus aku juga pernah bikin hijab brand sendiri gitu. Terus pada akhirnya aku dikasih kesempatan buat bikin coffee shop ini gitu. Kalau dari Anton gimana? Oke. Sebenarnya awal sedikit pesimis ya karena kenapa? Karena lihat tempat awal itu kan kok di dalam banget gitu. Siap nggak nih kira-kira gitu apa yang ngadepi ke depan kita bakal lihat pasar atau enggak gitu. Dapat customer seperti apa gitu kan. Cuma karena dari teman-teman sudah apa ya? Sudah matang lah perhitungan semuanya, resikonya gimana sudah siap, yaudah gitu. Aku siap untuk aku bisa apa ya membantu untuk eksekusinya. Oke. Berarti dari yang awalnya pesimis ya jadi kayak ya udahlah ya lanjut gitu. Betul. Awalnya nih kenapa banget namanya Harsika? Harsika. Dari brandnya sendiri ya. Kenapa Harsika? Sebenarnya tuh kemarin tuh kan di sini ada kita bertiga ya untuk owner ya. Jadi Mas Anton ini as a consultant. Jadi kita memang kita bertiga tuh nggak ada basic tentang kopi gitu kan. Oke. Nah otomatis kita butuh yang ahlinya gitu kan. Kita nggak pengen sembarangan gitu. Ada sih Mas Hadi itu memang ada ngerti sedikit tentang kopi. Tapi kan kayak ya jauh kayak lah masih sama kurang lah ya. Sama yang profesionalnya gitu. Makanya kita ajak Mas Anton di sini. Nah kalau Harsika sendiri itu kemarin tuh kita kepikirannya simple sih. Jadi ada dari bahasa Sanskerta, jadi artinya tuh kebahagiaan. Gitu. Dalam ya. Dalam. Terus ya, kenapa milih tempat ini sih? Tempat ini sebenarnya tuh karena apa ya potensial sih kita ngelihatnya. Dari segi apanya mungkin Dari bisa dikasih segi, tahu? jadi kan tempat ini kan sebenarnya udah ada kantor nih, kantor digital marketing branding seperti itu kan. Jadi Cata ya. Cata Lab. Dan di sini juga ada studio Rumah Eyang. Nah, jadi kan istilahnya mereka itu punya klien gitu. Nah, dan klien ini tuh kayak kadang-kadang butuh dijamu, ya nggak? Bener sih. Betul ya. Nah, jadi kan kayak istilahnya kalau nggak ada apa ya pelengkapnya itu akan kurang gitu kan ya. Jadi kan jadi kalau misalnya meeting pun ketemu ke klien gitu kan, pasti kan kayak gampang tinggal kesini aja gitu ya. Kalau misalnya ada minum kan bisa juga dipesenin kayak gitu sih. Itu sih. Peluangnya memanfaatkan peluang banget ya sepertinya ya. Kalau misalnya nih, Mas Anton sendiri, awal tertarik buat jadi barista itu gimana? Terus kapan mulai kepikiran buat membangun usaha sendiri di bidang yang udah ditekuni, F&B? Oke, kalau cukup panjang nih ceritanya Mas. Jadi pertama tertarik jadi barista itu dari 2013-14 sih. Udah lumayan lama ya? Lama banget itu. Senior ampun. Itu sebenarnya pertama itu dulu aku pernah coba buat kedai coklat-coklatan gitu. Cuma itu kayak gantiin punya orang gitu. Oke. Terus
tak ganti, tapi karena ya aku pikir dulu bisnis tuh simpel gitu, kita cuma jual produk selesai gitu. Ternyata nggak sesimpel itu bro, orang bisnis gitu. Oh iya. Nggak cuma kita udah punya produk terus kita jualan, ternyata ada hal lain lagi gitu. Terus ternyata dulu awalnya Babi Coklat karena masih hype banget kan, kopi di 2013-14 mungkin ya? belum masuk. Belum ini ya, belum ketemu pasar gedenya kayak gimana? Iya, benar, belum jadi tren juga gitu. Jadi mungkin dulu masih sekedar tempat nongkrong aja, kan gitu. Coba di 1 tahun ternyata cuma selesai. Di 1 tahun itu, terus abis itu di 2004 ya ke 13-14 itu kan kopi mulai naik tuh, di pertengahan tahun lah. Dari situ pertama nyobain kopi dulu sih, nyobain kopi espresso pakai rockpresso. Ini. Iya gitu. Tuh, dan apa ya, ngerasain apa ya, pahit, tapi nggak cuma pahit kopi aja gitu. Ada pahit dari coklat gitu. Ini kenapa gitu? Ada tes lain ya selain kopi itu sendiri. Betul. Ada tes lain, jadi ya dari situ lah titik awal pengen belajar kopi lebih dalam sih. Gitu. Terus juga ternyata lingkungan juga pada waktu itu ternyata ada komunitas-komunitas kopi gitu kan di Semarang. Ikut gabung dan ternyata mereka juga open dan saling sharing ilmu, jadi sampai sekarang keterusan. Ngomongin soal masih musim Covid ya? Iya kan? Jadi RCK ini kan dibuka di diri ini pas masih tengah-tengah ya. Tengah-tengah lagi lagi rame itu. Hiruk pikuk perkopitan duniawi ini ya. Gimana sih kok bisa sampai kayak bener-bener berani kayak this is it. Kita harus bangun. Gitu. Awalnya sih bermula memang kita udah planning sih. Jadi awalnya kita optimis ya. Jadi kita memang ya udah susun aja dulu bisnis plan kayak gitu kan. Kali aja ini kelar, Covid-nya kelar gitu kan. Tapi kayaknya berpanjangan ya Covid-nya. Terus kayak begitu kita udah siap, terus ya udah mau apa lagi gitu loh. Toh kita udah Covid itu udah lama kan ya. Maksudnya udah jalan berapa bulan lah, hampir setahun waktu itu ya kan. Kita akhir bulan tuh udah hampir setahun, terus kayak paling orang udah pada capek gitu kan ya. Yang penting kita tetap menerapkan protokol kesehatan kayak gitu ya. Ya udah berani aja buka, udah gitu. Atas dasar sing penting wani ya sebenarnya. Sing penting wani. Ini buat pertanyaan kalian berdua ya. Mungkin karena tadi sempat bilang kalau misalnya belum ada basic yang benar-benar bisa mencakup semuanya kalau misalnya soal coffee shop gitu-gitu ya. Jadi apa aja sih yang pertama kali dijual di sini? Maksudnya kan karena istilahnya belum fasih gitu kan. Gimana? Mungkin Mas Anton mau jawab? Untuk produk awal yang dijual ya, kita di sini emang ya karena tren juga di Semarang lagi booming kopi susu, jadi emang kita untuk awal yang kita jual produk kopi susu dulu. Tapi di sini gimana caranya kita bikin beda dari yang lain? Gimana tuh? Ya salah satu dua produk kita di sini kan ada kopi pilu. Itu mungkin pada umumnya ya kita pakai brown sugar pemanisnya. Cuma yang satu lagi ada membiru. Membiru itu kita ada tambahan ekstrak bunga telang di situ. Gitu. Butterfly pea. Iya. Itu yang jadi Ya unik aja. Keunikan tersendiri dari kita gitu, kita tawarkan. Karena ya nggak mungkin kita tempat di dalam gitu kan, gimana sih caranya nge-guide customer ya, salah satunya kasih sesuatu yang berbeda dari yang lain. Dan espressonya di ice cube-in. Jadi dibekuin dulu ya? Iya, dibekuin dulu. Biasanya itu kan jarang ya. Jadi kan kita yang beda tuh apa sih gitu kan. Selain dari servingnya, jadi dari ice cube-nya itu dari espresso kayak gitu. Jadi kan intinya kan kopinya itu kan, tapi kopinya kita kasih yang beda gitu. Cool. Applause for Mas Anton ya. Saya emang di sini juga kita pingin ketika serve ke customer juga pingin ada keunikan tersendiri lah. Gitu. Jadi ada experience-nya gitu yang ditawarin ya? Iya, betul. Betul. Gak cuma nyajin satu cup kopi aja, tapi di situ juga ada experience untuk customer lah. Ketika orang ngebayar di sini untuk beli satu produk, ya harapannya mereka bisa
kok serve-nya kayak gini, kayak gitu. Ada sesuatu yang baru gitu apa sih gitu. Biar nggak ini ya, biar nggak kayak terhanyut arus coffee shop pada umumnya. Iya nggak sih? Karena mereka biasanya jual cuman kayak ya basic stuff and like ya gitu-gitu Ya, aja lah ya. gitu-gitu aja. Apalagi tempatnya tuh. Ada tamu. Back again di 73 Playmaker. Kali ini kita kedatangan salah satu founder ya dari Harsika Cafe. Hadi, halo. Bisa perkenalkan diri dulu ya. Gue Hadi, salah satu co-founder di sini. Pegang operational manager tapi lebih sering disuruh-suruh kemana, ke sana, ke sini, beli ini, beli itu. Nggak apa-apa ya, Banyak namanya jarang operational manager lah ya. manager tapi yang pergi-pergi. Nggak apa-apa, hidup itu penuh struggle ya. Nggak apa-apa. Ini pertanyaan buat khusus buat si siapa Rahma sama Hadi ya. Kalian ini kan termasuk founder dari Harsika. Awalnya gimana sih kalian bisa ketemu dan memutuskan buat ayo bikin coffee shop gitu? Dari saya dulu. Awalnya coffee shop ya. Coffee shop itu mimpi saya. Oke. Saya sama Andrew. Saya pertama sebelum pacaran sama Rahma, saya pacaran sama Andrew. Enggak, maksudnya bukan itu. Saya Bro. saya udah rundingan sama Andrew. Terus saya ada tanah. Enaknya bikin apa gitu kan. Oke. Terus Andrew dengan kemampuan marketing dan arsitekturnya saat itu masih kuliah. Katanya coffee shop oke gitu kan, karena dia butuh platform buat teman-temannya juga. Tapi waktu itu nggak dijalankan karena apa ya, istilahnya investornya sendiri tidak tertarik. Oke. Kedua juga kita udah pakai apa ya, kakak sepupu saya yang udah lebih berpengalaman di F&B, dia bilang nggak menarik. Pokoknya selain konsep bangunan dan lain sebagainya, sisanya tidak menarik. Kok gitu? Karena Kenapa sih bisa nggak menarik gitu buat mereka? posisi sebagai investor ya, misalkan saya memposisikan diri sebagai investor, yang dilihat adalah uang masuknya. Nah itu kelemahan yang sebelumnya cuma di situ. Oke. Jadi nggak memikirkan uang masuk, uang keluar, keuntungan buat investor berapa. Jadi ya memang akhirnya terpospon untuk kuliah, fokus kuliah sama saya pribadi fokus atlet. Oh, atlet apa ya? Atlet nembak. Makanya dapat saya. Ternyata Yang tepat nih. Wow. Bisa ya dapat Rahma ya. sudah Jadi atlet profesional. BTW tadi udah sempet nyentil dikit soal investor ya. Kan kalau misalnya bikin coffee shop nggak mungkin kalau misalnya let's say karena kalian masih kuliah juga kan, masih nyelesain studi dan lain sebagainya kan, uang itu kan belum bisa yang bener-bener kayak boom dapet gitu. Betul. Investor nih, gimana sih kalian cara dapetin investornya biar bisa bikin segini bagus ya? Iya. Oke. Ini Aku jawab ya. Boleh. Oke. Jadi kalau untuk investor sendiri nih ya, kita tuh sebenarnya waktu bikin Harsika ini tuh kayak nekat sih sebenarnya. Kelihatan sih. Nekat banget kita mah. Kayak yang penting kalau aku dari aku sendiri ya, kalau memang keinginan udah kuat nih, yaudah digas aja. Jalan tuh pasti nanti ada gitu kan. Jadi kalau aku prinsipnya ya udah bikin dulu bisnis plannya gitu kan. Gimana caranya investor tuh tarik kalau baca ini gitu kan. Oke. Ya kan? Kalau misalnya tadi Mas Dadi bilang investor tuh nggak tertarik, ya kita cari apa yang nggak bikin tertarik gitu kan. Nah, jadi kan kayak Langsung masuk ke troubleshooting gitu ya? Nah, kayak gitu. Oke. Jadi langsung apa sih yang kira-kira bisa di-upin nih, yang bisa menjadi nilai jual kita kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh investor tuh banyak listnya, kayak gitu kan. Cuma kayak gitu masih apa ya? Abstrak banget. Kita nggak tahu nih sebenarnya dapat apa enggak gitu. Tapi kita ya udah pede aja, buat aja dulu. Kita sampai bikin bangunan pun udah nyewa arsitek kayak gitu. Bahkan kita nggak tahu nanti kalau misalnya nggak dapet investor tuh mau bayar pakai apa gitu. Jadi kayak yaudahlah bikin dulu. Yang penting bikin aku pede, aku bilang gitu kan. Aku pede. Yang penting kalau misalnya ini nggak dapet ya cari lagi gitu. Yang penting cari sampai ketemu. Kalau aku sih prinsipnya kayak gitu ya. Yang penting Gimana modal caranya? nekat lah ya. Iya, betul. Nggak apa-apa, kadang keberanian itu Betul. perlu. Iya, keberanian itu perlu. Karena biasanya itu yang mendorong nggak sih? Karena kan orang kadang takut ya buat terjun. Iya. Gimana caranya biar dia didorong dulu lah, biar akhirnya dia kan ngerasain jatuh gitu kan. Tapi gimana caranya biar bisa bangkit kayak gitu kan. Oke. Kalau aku sih gitu, nekat. Nekat ya, kayak semuanya dibabat habis ya. Betul. Apalagi kalian lagi kuliah kan ya. Betul, aku masih semester akhir sih. Kalau Hedi juga semester akhir juga. Kalian Kita- seangkatan nggak sih? Enggak. Oh, kita enggak. beda. Cuman Lebih dia tua siapa nungguin kalau aku boleh sih. tahu? Dia nungguin aku sih. Dia pengennya solid-solidan. Iya, kita kan sesolid itu kita. Ash. Mau kan nungguin anjir.
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sensitif ya. Emang ya pacaran sama yang lebih tua tuh lebih enak? Enggak. Salah. Enggak. Kan tadi sempat ngomong apa namanya karena modal nekat ya. Iya, Itulah betul. ya. Kalian sendiri kuliah, kalian ngurusin bisnis kayak gini. Betul. Mungkin agak keranah personal dikit ya. Iya. Basi sih sebenarnya bahasannya. Bagi waktunya gimana gitu. Dari Coba Hadi dulu kalau mungkin. Dari Hadi dulu deh. Dari saya. Mm-mm. Bagi waktunya ya kacau. Lihat saya nggak lulus-lulus. Sama- saya memang kacau gitu kan. Tapi kan apa istilahnya dari banyak kegiatan begini sedikit banyak berkaca sama Rahma sih. Rahma manage waktunya bagus menurut saya gitu kan. Jadi ya saya nyontek nyontek manajemen waktunya gitu kan. Kalau misal di sini ya udah dia nyelesain semuanya, yang sini selesain, kuliahnya juga diselesain, ntar begitu sampai rumah biasanya tutup ini kita pulang gitu kan. Sampai rumah udah malam, udah nggak boleh pegang apa-apa lagi, udah istirahat di rumah gitu. Ntar pagi berangkat sini lagi, urus lagi semuanya sampai selesai, sampai kelar, sampai rumah udah istirahat lagi aja. Pokoknya selagi di tempat apa yang jadi tanggung jawab di tempat itu ya langsung selesaiin saat itu juga ya. Mungkin pelajaran juga buat semuanya ya. Gimana Han? Kalau Rama sendiri gimana? Kalau aku sendiri ya, karena aku pejuang skripsi nih, jadi aku tinggal nyelesain skripsi aja, kuliahku udah kelar ya. Jadi kalau aku di sini sebenarnya aku udah bisa lulus Januari katakanlah kayak gitu. Ini? Cuman, Januari ini kemarin? Jadi kayak kalau misalnya aku harus postpone dikit nih, kan at least aku tuh punya coffee shop gitu loh. Aku emang harus mengorbankan sedikit waktuku buat coffee shop ini. Kan jadi beda ya kalau orang yang udah lulus kemarin gitu kan mereka nggak punya coffee shop gitu loh. Ya apa deh, aku lulusnya Maret katakanlah kayak gitu. Jadi kayak aku memang ikut yang batch 2 untuk skripsiku ini buat sidangnya kayak gitu. Karena memang aku belum siap kan. Kemarin aku fokus di sini, akhir bulan tuh aku bener-bener opening kan ini. Itu sih aku di sini lebih mengorbankan waktu gitu sih. Jadi misalnya akademik aku tinggal dikit lah, aku tinggal sebentar lah. At least begitu udah kelar aku ngejar lagi gitu. Oke, yang penting di sini stabil dulu ya. Betul. Harus ada pengorbanan. Lebih ke prioritas sih. Gitu. Apalagi sekarang kondisinya lagi COVID lagi. Nah. Basi sih sebenarnya bahas COVID, cuman ya Basi sih. Sebenarnya- yang aneh tuh karena kalian ya terlalu nekat ya. Iya, sebenarnya aku gabut tau. Gara-gara gabut bikin coffee shop. Nampak. Gabut bikin Iya, coffee shop. betul. Gabut bikin coffee shop bukannya ngelarin skripsi. Iya. Enggak apa-apa. Jenuh. Pelampiasan ya guys. Iya, pelampiasan. Karena kuliah nggak ada hubungannya sama ini. Jadi kayak aku pengen Sama. Iya. Aku pengen refreshing gitu loh di sini. Harapannya kayak gitu kan. Tapi ternyata stres juga di sini. Tapi ternyata bilangnya sih awalnya refreshing ya, bilangnya pelarian ya, ujung-ujungnya juga mikir lah Iya, gitu mikir kayak. juga di sini. Manusia. Nih, tadi kan sempat bahas soal investor ya. Betul. Mungkin dikaitin lagi nggak apa-apa kali Nggak ya. apa-apa. Balik lagi ya soal investor. Ini kan lagi COVID kayak gini ya. Semua usaha ya nggak cuman F&B ya, jasa pun juga kena, kantorku pun juga kena gitu loh. Kalian udah nekat bikin coffee shop kayak gini tuh ya. Di tengah-tengah COVID kayak gini. Kalian ya, kok bisa dapet investor? Gitu. Jadi ceritanya panjang ya. Gimana tuh? Ceritanya panjang, setelah kita siap semua udah clear. Kita tuh nggak akan maju ketika belum siap gitu kan. Aku nggak mau. Oke. Kalau materi ini belum kelar, aku nggak mau maju dulu ke investor. Bener-bener sampai clear, kita mundur sih sebenarnya dari deadline. Kita kan udah nyicil tuh. Sampai pada deadline kok kayaknya belum siap ya. Belum siap. Nah, terus abis itu begitu udah kelar semua, ya udah yang penting visi kita tuh jelas gitu. Jadi mau terdampak atau tidak terdampak, kita punya plan yang realistis. Gitu. Oke. Jadi kita istilahnya kalaupun pandemi, kita udah siapin backup plan-nya nih. Bakal gimana. Jadi kayak ada plan A sampai Z. Intinya kayak gitu. Paling nggak isi kertas udah penuh Iya, semua ya. penuh itu ya. Isi kertas udah penuh semua, nanti kalau misalnya emang ada yang nggak cocok tinggal Iya, coret kelar coret, gitu kan. iya, betul. Ih nggak apa-apa, tau efektif Gitu, kalau kata orang mah ya. Betul. Perlu kayaknya Perlu seperti itu sih. buat semua orang. Ini yang agak something ya. Kan di Semarang ini kan kayaknya let's say ya tiap bulan, tiap minggu bahkan itu ada aja kafe-kafe yang buka tuh. Ada tempat makan yang buka. Pokoknya semua warung lah ya. Warung depan juga kayaknya baru buka. Kok kalian berani sih bikin coffee shop? Kan banyak saingan tuh. Kalau dari Mas Edi mungkin mau jawab? Boleh. Saya nggak bisa berani. sama Mas Anton. Saya nggak berani. Saya nggak berani. Mas Anton juga boleh jawab loh kalau misalnya gitu. Tuh, dia mulu bang. Ya apa ya?
kenapa berani? Tentunya kita di sini punya apa ya? Punya ciri khas lah. Ada sesuatu yang baru kita tawarkan. Entah dari pelayanannya, entah dari serving untuk menu-menunya, atau dari tempatnya, konsep kita kayak gitu. Itu sih karena ya kembali lagi ketika customer pasti punya ya setiap customer pasti punya tempat idealnya menurut mereka masing-masing. Itu jadi peluang juga sih. Gitu. Meskipun banyak banget coffee shop yang buka dengan sekian konsep-konsep yang baru, desain-desain yang unik-unik gitu. Itu juga kita tawarkan di sini juga. Gitu sih. Jadi tinggal gimana kita mengemas tempat kita, terus sosial media kita, pemasaran kita sebaik mungkin sih. Gitu. Kalau dari Abang Hadi nih, Ya, saya nggak berani. tapi dia berani loh. Kayaknya tak dorong sini. Saya nggak berani. Mereka berdua berani loh. Waktu rundingan ya, musyawarah rapat dalam sebuah rapat, saya terus yang pesimis. Ntar kalau pandemi lagi gimana? Ntar kalau sama warga ditolak gimana? Ntar kalau ada pemadaman bergilir gimana? Ntar kalau banjir gimana? Genset, power bank. Pokoknya serba itu istilahnya. Kalau misalkan tanya ke saya kenapa berani, saya nggak berani. Tapi ya gimana ya, 4 lawan 1 ya saya ya udahlah ayo gitu kan. Kayak ngalah ya. Biar nggak ribut ya, menghindari konflik itu nggak apa-apa. Menghindari konflik. Sebenarnya bagus kok. Jadi kan dia istilahnya membukakan insight-insightnya sebenarnya kita nggak kepikiran gitu. Jadi kita lagi lebih preventif gitu. Dengan pesimisnya dia, kita jadi oh iya berarti ini harus diginiin. Jadi kayak ketemu boundaries gitu nggak sih? Gue tuh nggak pernah bikin usaha tapi gini tahu ya. Tiap ditanyain kayak harus gini-gini tapi ngelakuin sendiri kayak no. Main aman ya. Bukan main aman, takut. Hadi ngomong takut kayak I can relate, you know. Nih, Leslie ya, buat kalian bertiga nih, secara personal, secara individu kalian masing-masing, kalian itu pengen kedepannya kayak gimana sih? Personal ya? Personal ya? Oke. Karena kan kalian berdua ini kan udah punya background as a businessman ya, businesswoman ya. Anton juga ya kan. Kalian pengen kedepannya kayak gimana sih? Kalian pengen mungkin bikin apa sih itu namanya? Jadi bakoliwa mungkin ya atau gimana? Apa itu gimana tuh maksudnya? Gimana proyeksi kedepannya buat kalian bertiga masing-masing nih? Personal ya? Mas Anton dulu. Ya kalau aku ya pingin ke depan mungkin lebih ke Bang, pingin tim. kencang dikit bang. Oh iya sorry. Teriak aja. Jadi kalau ke depan sih aku pingin kayak bentuk tim kayaknya. Lebih ke bentuk Tim konsultan? Ya, at least. Nyiapin teman-teman semuanya di setiap divisi ada gitu. Dari marketingnya udah ada, dari RC-nya sudah ada kayak gitu. Itu sih pingin tim ke F&B-nya. Kok buat tadi? Kalau visi pribadinya ya, financial freedom sih. Sounds like bullshit. Kita tuh nggak akan pernah bisa nggak bakal pernah reach freedom in financial ya sebenarnya as a human, apalagi ya kita masih butuh kredit ya, masih butuh cicilan ya, masih butuh pinjaman dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Motivasi aja sih. Motivasi. Motivasi. Ini nge-quote salah seorang pemenang Grammy, saya lupa siapa namanya. Panutanmu siapa? Panutan saya adalah saya 10 tahun mendatang. Jadi memang nggak akan pernah terkejar gitu. Iya. Yang penting ada. Selalu ke arah sana gitu. Mungkin mau ngembangin bisnis venture yang lain selain ini kan F&B udah ini ya. Mungkin kedepannya mau bakal ada apa gitu. Atap baja ringan mungkin atau kayak kedepannya masih terlalu luas ya, kita juga istilahnya ada planningnya untuk kedepannya jadi apa, terus habis itu bikin ya tadi yang pertama tim konsultan tadi. Terus kemudian ada lagi juga buka cabang as a franchise atau bukan, itu masih dalam pembahasan juga.
ada lagi apa namanya, jadi sebuah grup gitu, Oke. grup perusahaan besar mungkin. Itu juga masih dalam pembahasan. Arahnya ke sana. Oke. Kalau buat Mama? Mama. Sebenarnya apa ya? Aku kan aku tuh background tuh sebagai itu ya, calon dokter gigi kayak gitu. Cie. Aku tuh sebenarnya Behel. Iya, tukang gigi. Busukku. Jadi gini, kalau aku tuh prinsipnya gini, aku tuh tetap yang utama aku tuh aku pengen jadi dokter gigi. Kayak gitu. Tapi gimana caranya profesi dokter gigi tuh nggak buat cari nafkah gitu. Jadi aku lebih pengen cari cuan itu di bisnis kayak gitu. Jadi gimana caranya nanti kalau misalnya kita ngerjain pasien tuh udah gak mikir ya udah pasien bisa bayar atau enggak, ya udah terserah deh gitu. Yang penting aku niatnya sosial gitu loh, membantu gitu. Oh, jadi dokter gigi itu cuma sebagai hobi ya? Mana ada orang hobi jadi iya. dokter gigi? Rama, hobi kamu apa? Jadi Pasang dokter behel. gigi. Muter kawat gitu. Ganti karet. Iya, karet. Mau warna apa gitu. Pakai karet band bisa nggak sih? Cuman pengen tahu aja sih. Pengen tahu ya. Nah, Ya gitu sih. Terus kalau misalnya untuk Harsika ini ya, jadi untuk Harsika itu stepping stone buat aku. Oke. Jadi ini bukan perjalanan akhir gitu loh buat aku, bukan pencapaian akhir gitu. Jadi masih banyak goals-goals di depan yang pengen aku raih lewat Harsika ini. Jadi kan aku tuh anak rantau ya, jadi kan aku kuliah di luar kota. Jadi kayak aku tuh rantau tuh kayak percuma gitu loh kalau pulang nggak punya something gitu. Oke. Apa sih aku ngapain sih sebenarnya di luar kota tuh ngapain, ketika pulang aku diem aja gitu loh. Nah makanya begitu aku buat ini tuh kayak wah anjir, ini berarti apa ya, hasilku selama melalang buana di di luar kota tuh ini loh hasilnya. Jadi kan aku tuh ngulik gitu. Jadi aku tertarik dengan kayak kafe, bukan spesifik coffee shop ya, kafe gitu. Jadi aku tuh orangnya kalau di sana tuh memang membudgetkan, kan anak kos tau lah ya, dompetnya kan pas-pasan kan ya. Nah gimana caranya aku tuh tetap pengen produktif tapi di luar gitu loh, nggak di kosan. Oke. Jadi aku banyak research sih di situ. Kenapa coffee shop ini rame? Kenapa aku milih sini sih gitu? Jadi aku lebih ke apa ya, analisis gitu loh. Nah kalau untuk Harsika sendiri ini kan konsepnya kan tiap coffee shop tuh punya satu konsep tempat gitu kan. Iya. Kalau bayanganku, jadi aku pengen ada Harsika 2.0, 3.0. Jadi banyak Harsika dengan konsep tempat yang berbeda. Oke. Kayak gitu sih. Harsika akan dibawanya ke situ. Jadi kan tiap tempat tuh punya pasarnya masing-masing. Nggak cuma satu gitu loh, nggak tertutup di satu circle atau satu pasar doang gitu. Satu segmen pasar. Jadi luas. Aduh. Intinya kayak gitu. Intinya kayak menjangkau orang-orang yang mungkin Betul. belum bisa kesini kali ya, yang nggak menjangkau sini ya. Harapannya ya mungkin tadi relate sama yang buka cabang kayak gitu lah ya. Tapi ya buka cabang nggak cuma sekedar Harsika yang sama gitu. Aku pengen yang vibes-nya berbeda lah. Oke. Dengan cakupan pasar yang berbeda. Expand pasti ya. Betul. Terakhir nih ya, Oke. kalian sebagai pelaku bisnis punya tips nggak buat orang-orang yang mau mulai gitu? Tips ya. Jadi Bang Hadi dulu mungkin. Buat orang-orang yang mau mulai bisnis ya, jangan. Susah. Ketebak sih. Susah. Ketebak sih. Pesimisnya keluar. Susah, jangan. Bapak Taurus ya? Bukan. Kenapa resepsi? Bawa zodiak ya. Bobo zodiak ya. Kesannya yang Nggak Taurus apa-apa. yang boleh pesimis gitu Iya. ya. Enggak, semuanya sih sebenarnya. Semuanya. Gimana? Kok bilang jangan sih? Kan mereka mau cari uang. Iya. Cari uang yang lain lah, jangan lewat bisnis, capek. Oke. Kayak apa? Kerja, jadi pegawai mungkin. Maksudnya kan kenapa mereka mulai bisnis tuh karena mereka nggak mau jadi pegawai. Itu Bang. Emang kamu mau jadi pegawai? Tidak mau. Lah, Tuh iya. kan. Aduh. Emang ya manusia Iya. namanya kontradiktif terus kayak. Kesannya Agak sesat ya berarti ini. kesannya kan awalnya dari tidak mau jadi pegawai terus habis itu buka bisnis gitu kan. Oke. Tapi kalau misalkan kalian belum pernah jadi pegawai terus habis itu bilang begitu, mending jangan buka bisnis dulu, mending jadi pegawai dulu baru buka bisnis. Jadi nanti kalian tahu perbandingannya gimana, kalian lebih cocok di mana, karena memang bisnis itu ya balik lagi cocok-cocokan sama kayak pacaran gitu kan. Kalau memang Oke, pacaran. sensitif ya, Oh, enggak apa-apa, enggak cuman Freudian slip saja dikit-dikit gitu. ya gitu, bisnis cocok-cocokan. Kalau memang ternyata nggak cocok bisnis, coba bisa jadi employee atau self-employed mungkin. Seperti penyedia jasa tapi yang
independen. Misalkan buka kantor arsitek tapi arsiteknya ya Anda sendiri begitu kan. Contoh salah satu contohnya. Oke. Gitu sih, cocok-cocokan aja. One man show gitu ya. Jadi bisnis coba dulu aja. Kalau nggak cocok tinggal, nggak boleh maksain. Tapi kalian buka arsika aja juga maksa gitu awalnya kayak kontradiksi lagi gitu loh. Ya, Aku yang salah, yang maksa. ya kan coba dulu. Iya. Kalau ternyata Nggak ada cocok, yang salah kok. Kalau ternyata cocok ya lanjutin. Kalau nggak ya lanjutin aja nggak apa-apa. Sampai cocok ya. Iya, pokoknya cari kecocokannya sampai kalau misalnya udah nggak ketemu lagi baru bubar deh. Iya. Iya. Kalau Bang Anton gimana? Kalau aku ini ya semua bisa dibisnisin ya. Jadi tinggal apa yang kamu sukai sih kalau menurut aku. Lebih ke itu. Coba dulu yang kamu sukai apa, tekuni itu, terus mungkin dianalisis dulu kan, kira-kira sesuai nggak, bisa dapat pasar atau enggak, abis itu eksekusi. Oke. Ini buat si mak satu ini. Mau bilang apa nih? Mau bilang apa? Kalau ada peluang ya udah digas, kenapa enggak gitu loh. Oh, bawa legacy maksudnya. Gimana? Ya kan bawa legacy kan berarti. Betul. Kalau misal masih bingung mungkin cara gimana ya, tinggal diskusi aja sama kita. Diskusi sama kita gitu ya. Maksudnya Promosinya itu. Kita bisa kok, kita open for discussion. Aish. Jual jasa iya, dibikin jual Siapa jasa tahu. iya dibikinin podcast isinya promo gitu enggak apa-apa. ya daripada cuma dipikir-pikir dianalisis Iya, tapi nggak betul. ketemu kan. Iya, Gimana kan Ya, kasihan. Mending ngobrol sama kita ya. Bleduk dasin. Nah, Udah selesai nih ya. Oke. Udah selesai ya. Udah enggak ada omong-omongan lagi. Banyak soalnya tadi udah dibahas. That's it buat semua para listener. I'm your host Pitra Prabowo. Rahma. Hadi. Anton. Pamit undur diri. Thanks for listening. See you next episode.